Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tematik muatan IPA, tema 4A, subtema 1. Tujuan pembelajaran materi saat ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. 2. Siswa dapat melakukan percobaan perambatan bunyi melalui medium udara, benda padat, dan benda cair. Sebelum memasuki materi pembelajaran, silakan dengarkan suara atau bunyi berikut ini. Apa yang kalian dengar? Ya, ada bunyi petir, bayi menangis, dan juga mesin kendaraan bermotor. Lalu, bagaimana bunyi tersebut bisa terdengar oleh kita? Mari kita pelajari lebih dalam. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Tinggi rendah atau kuat lemahnya bunyi tergantung pada frekuensi, amplitudo, dan juga resonansi. Lalu, apa itu frekuensi, amplitudo, dan resonansi? Mari kita pelajari satu persatu. Frekuensi adalah banyaknya getaran bunyi. Semakin banyak getaran, maka frekuensi semakin besar. Akibatnya, bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Ada 3 jenis frekuensi. Yang pertama, infrasonik, yang kedua, audiosonik, dan yang ketiga, ultrasonik. Infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya yang sangat kecil. Contoh, hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik yaitu anjing dan juga jangkrik. Audiosonik. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Audiosonik juga dapat didengar hewan lainnya seperti anjing, jangkrik, kelelawar, dan juga lumba-lumba. Ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia karena memiliki frekuensi yang sangat besar. Hanya beberapa hewan yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik. Contohnya yaitu kelelawar. Hewan ini menggunakan bunyi ultrasonik untuk navigasi dan mencari makan. Selain kelelawar, ada juga lumba-lumba. Di zaman sekarang, bunyi ultrasonik telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Pada kapal selam, gelombang ultrasonik dimanfaatkan pada alat sonar untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Di bidang transportasi, ultrasonik digunakan sebagai sensor parkir pada mobil. Dan juga di bidang kesehatan, gelombang ultrasonik digunakan pada alat USG untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Setelah kita belajar tentang frekuensi,
Mari kita lanjutkan tentang amplitudo atau simpangan getar. Pada radio, apa yang akan kamu lakukan untuk menghasilkan suara yang kuat atau lemah? Untuk menghasilkan suara yang keras atau lemah, kamu akan menambah atau mengurangi volume suara pada alat elektronik tersebut. Tombol volume itulah yang berguna untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Semakin besar amplitudo, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Satuan yang digunakan untuk mengukur kekuatan bunyi yaitu desibel. Bunyi di bawah 75 desibel aman didengar telinga kita. Tetapi di atas 120 desibel, jika terus didengarkan dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan ketulian. Seperti apa bunyi 120 desibel itu? Ya, saat kita berada di dekat pesawat yang sedang lepas landas. Selanjutnya yaitu resonansi. Resonansi adalah dengungan atau getaran. Saat cuaca hujan, pernahkah kamu mendapati kaca jendela rumahmu bergetar saat terdengar suara petir? Mengapa hal itu bisa terjadi? Saat petir menyambar, petir menggetarkan udara di sekitarnya. Udara terus bergetar dengan cepat dan menyebabkan energi yang dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Gejala seperti inilah yang disebut dengan resonansi. Resonansi memiliki manfaat dan kekurangan. Untuk manfaatnya, dapat kita lihat pada kentongan. Kentongan dibuat berongga agar menghasilkan bunyi yang lebih nyaring atau keras. Bunyi yang dihasilkan akan lebih keras lagi jika rongga diperbesar. Selain kentongan, ada juga alat musik, misalnya gendang. Gendang memiliki rongga pada bagian samping atau bawah. Saat dipukul, selaput tipisnya bergetar dan udara di dalam rongga akan beresonansi menghasilkan bunyi yang keras. Sama halnya dengan alat musik petik atau gesek. Apabila senar dipetik atau digesek, maka getaran senar menyebabkan udara dalam kotak beresonansi. Untuk kekurangannya, resonansi dapat menyebabkan kerugian. Misalnya, bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun tidak terkena ledakan secara langsung. Dan yang kedua yaitu getaran kereta api secara terus-menerus dapat merusak bangunan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sumber bunyi. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Beberapa contoh sumber bunyi adalah pita suara manusia. Suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Di sekeliling pita suara terdapat otot yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara. Jika pita suara menyempit, maka dihasilkan suara tinggi. Jika melebar, maka dihasilkan suara rendah. Yang kedua yaitu garpu tala. Garpu tala merupakan sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama. Garpu tala dapat menghasilkan bunyi. Caranya, ketukan garpu tala ke sebuah benda keras, maka garpu tala akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Yang ketiga yaitu alat musik. Di sini dicontohkan gitar dan drum. Pada alat musik gitar, suara berasal dari getaran senar yang dipetik. Sedangkan drum, suara drum berasal dari getaran membran drum yang dipukul. Dan yang keempat adalah mesin kendaraan bermotor. Bunyi deru kendaraan bermotor berasal dari mesin bermotor. Ketika dinyalakan, beberapa logam pada mesin saling bergesekan dan bergetar, sehingga menimbulkan bunyi. Lalu, bagaimanakah bunyi dapat didengar oleh kita? Bunyi
dapat didengar karena memiliki sifat merambat. Bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Contoh bunyi merambat melalui udara yaitu ketika kita mendengarkan radio. Getaran dari sumber bunyi menyebabkan molekul udara di sekitar sumber bunyi bergetar. Molekul udara yang bergetar akan ditangkap oleh telinga dan menggetarkan gendang telinga. Contoh bunyi merambat melalui benda padat, ketika kita meletakkan telinga kita di salah satu ujung meja dan ujung lainnya kita ketuk secara perlahan, maka ketukan tersebut akan terdengar. Contoh bunyi merambat melalui benda cair, jika dua buah batu dipukulkan di dalam air, maka bunyinya dapat terdengar jelas. Hal tersebut karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Getaran dari batu yang dipukul akan menggetarkan molekul-molekul air di sekitar batu hingga sampai di telinga kita. Contoh lainnya, ikan paus dan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena bunyi dapat merambat di dalam air. Bahkan, paus dapat berkomunikasi sejauh ratusan kilometer dengan paus lainnya. Mari kita melakukan percobaan. Percobaan pertama, membuktikan bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan, selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Salah satu ujungnya disambungkan dengan gelas plastik. Langkah kerja: 1. Pegang salah satu ujung selang dan mintalah temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang yang menggunakan gelas plastik ke telingamu. 3. Mintalah temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. 5. Berikan hasil catatanmu kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan kedua, membuktikan bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gelas plastik 2 buah, benang kasur, dan paku. Langkah kerjanya: 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Dengarkan dan catat hasilnya. Percobaan ketiga, membuktikan bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan: ember besar, air, batu, dan corong kecil. Langkah kerja: 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. 3. Usahakan corong tidak menempel pada tepi ember. 4. Ketuklah salah satu sisi ember dengan batu secara perlahan. 5. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 6. Dengarkan dan catat hasilnya. Untuk tugasnya, kerjakan di kertas folio bergaris. 1. Buat dan isilah tabel seperti pada buku paket halaman 21. 2. Jawablah 5 soal yang ada di halaman 21 buku paket. 3. Buatlah laporan dari hasil percobaan. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.